Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Fil akhirati hasanah, dan berikanlah kehidupan kepada kami kehidupan akhirat yang baik. Waqina adzabannar. Islam mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan agar meninggalkan dunia, meninggalkan kerja, meninggalkan tani, meninggalkan dagang dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan kita lihat kehidupan Rasulullah SAW juga para sahabat, mereka semua mengurus dunia. Para pedagang, para petani, bahkan para pengembala. Para nabi sebelum diangkat jadi nabi dan rasul para pengembala biasanya. Jadi harus. Tetapi kesuksesan akhirat ini tentu hal yang amat sangat besar. Ini yang harus kita pahami bersama. Terkadang orang lupa. Sok tong wae teuing ku dunia ka akhirat poho begitu kalau pas tertundukkan, terlena oleh kehidupan dunia, sementara akhirat terlupakan. Ini yang jadi kendala. Nah, keuntungan orang bertakwa itu secara ukhrawi, jadi dijamin masuk surga. Yang kedua, dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, ini juga hal yang amat sangat besar. Kalau kita di dunia ini tidak mau terkena sebuah musibah yang dijauhkan tina berbagai masalah, musibah, kasusah, kanyeri, kesengsaraan dunia, padahal itu cuma sekejap mata. Sengsara di dunia paling berapa tahun? 70 tahun mati, meninggal. Tapi kalau sengsara di akhirat masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal abadi. Maka kesengsaraan di akhirat tentunya sesuatu yang harus kita khawatirkan betul-betul. Kesengsaraan dunia ya kita sudah jadi fitrah lah, kita manusia nggak menginginkan kesengsaraan dunia, kesusahan dunia. Tetapi yang harus lebih kita perhatikan, bagaimana kita selamat dari sengsaranya akhirat, yaitu masuknya ke dalam neraka. Nah, ini juga sama, banyak orang termasuk mungkin kita sendiri, mungkin gitu, saya lah gitu, kadang-kadang lupa terhadap kesengsaraan akhirat. Saking orang tidak mau sengsara dunia, terkadang ada orang yang berani melanggar syariat Allah, memakan harta orang lain dan lain sebagainya, sampai berani membunuh orang lain demi meraih itu kesenangan dunia atau agar tidak sengsara di dunia. Tapi terkadang akhirat lupa lagi. Memang begitulah ya, pekerjaan syaitan nih, sengaja memalingkan kita dari negeri akhirat. Padahal kita tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, surah Ad-Duha ya. Akhirat itu lebih baik daripada sehebat-hebatnya dunia. Saya sering sampaikan, siapa yang merasa bangga dengan kekayaan, Qorun diantaranya. Si Qorun merasa bangga dengan kekayaannya, hari ini dia lagi menjerit di alam kubur, menyesali perbuatannya, ingin kembali ke alam dunia, ingin beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, kita alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan waktu taubat agar kita sadar bahwa keselamatan akhirat itu lebih utama, harus betul-betul kita perhatikan. Nah, itu keutamaan orang bertakwa yang bersifat ukhrawi. Ini itu sudah saya bahas sejak awal. Satu, dijamin masuk surga. Dua, diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian yang sifatnya duniawi, orang bertakwa itu
kelebihannya, keuntungannya adalah satu, diberi rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Surah At-Tolaq ya, banyak tentang takwa di situ. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hilap di ayatnya, Masya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang bertakwa itu terkadang Pak usahana makakatuhu datangna duit ti kenca gitu. Kadang-kadang orang bertakwa itu usahanya ya apa adanya, tapi kadang-kadang datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu. Jadi jaminannya luar biasa. Ini kan keinginan kita Pak ya. Kita kalau kasab, tani, dagang, kuli apapun profesi kita itu menginginkan seperti itu. Keberhasilan, rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Kemudian yang kedua, yaj'alahu makhraja. Masalah-masalah hidupnya itu diberikan jalan keluar. Kan kita dalam hidup ini masalah semuanya. Masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan pimpinan, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, masalah. Diri kita sendiri bermasalah karena ada hawa dan akal. Hawa nafsu dan akal. Masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang keluar tidak punya masalah. Semuanya masalah. Tapi bagi orang-orang bertakwa keuntungannya apa? Ya ja'alahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidupnya. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Seorang manusia yang sombong, yang tidak percaya kepada Allah, merasa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sendiri, ini gak akan Allah berikan jalan keluar. Dia akan susah payah mencari jalan keluar tanpa hasil yang baik dan benar. Tapi bagi orang bertakwa terkadang usahanya kecil sedikit, Allah sudah berikan jalan keluar. Itu pasti. Yaj'alahu makhraja. Solusi atau jalan keluar ini merupakan perkara yang amat sangat kita butuhkan. Solusi ekonomi, solusi kesehatan, solusi itu, solusi ini, solusi itu sangat dibutuhkan. Kalau orang-orang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan segala-galanya. Termasuk misalkan kalau dalam satu kaum, satu kampung, satu wilayah, satu negara, dalam keadaan iman dan takwa, Allah berikan keberkahan. Pintu-pintu keberkahan dibuka dari langit dan bumi. Begitu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa itu akan dipermudah. Bukan hanya diberi jalan keluar, tapi jalan keluarnya itu mudah. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Min amrihi yusra, dari urusan-urusannya itu mudah. Allah mudahkan, Allah yang memudahkan. Nah, ini juga hal yang sangat kita inginkan. Kita ingin mudah menjalani kehidupan, menyelesaikan berbagai masalah. Maka tidak ada cara lain kecuali harus dengan takwa. Mungkin ada orang bilang sekarang zaman sulit, sekarang zaman itu. Mungkin secara lahirnya seperti itu. Tapi bagi orang bertakwa sama saja. Karena bagi Allah itu nggak ada istilah terhalang oleh moneter, oleh corona. Aduh, hese duit ke corona, lain hese duit ke corona. Ku Allah we keur disireutkeun gitu meureunnya. Hakikatna walaupun lahiriannya apa saja. Nah, kalau orang bertakwa akan stabil gitu keadaannya, tenang hidupnya. Kenapa? Ya itu tadi, karena Allah akan mudahkan segala-galanya. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah Paknya, bapak-bapak ini bisa hadir ke tempat ini. Ini karena dasar takwa kan? Gak mungkin kalau bukan dasar takwa, gak mungkin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mungkin kualitas takwa kita berbeda dengan kualitas takwanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Berarti kita harus terus ditingkatkan. Mungkin kita masih banyak gelisah, masih banyak ya, mungkin karena nilai takwa yang harus masih terus ditingkatkan. Kemudian
keutamaan orang bertakwa yang lainnya, diberikan kemampuan untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu orang bertakwa itu akan seperti itu. Dia akan mampu menilai, melihat, memandang, menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dia akan punya sikap yang pas, tepat, proporsional sebagai orang-orang bertakwa. Dia akan menjauhi kebatilan, kesalahan, dan dia akan melaksanakan kebenaran. Makanya doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar ini haqqan, sungguh benar, terlihat. Warzuqnat tiba, warzuqnat tiba, dan berikanlah kemampuan kepada saya, kepada kami untuk mengikuti. Jadi punya sikap yang pas, orang bertakwa. Warinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu benar-benar batil, nampak gitu. Warzuqnajtina, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Nah, itu insyaallah orang-orang bertakwa akan mampu. Sehingga kalau dalam kehidupan rumah tangga, misalkan kita bersikap kepada istri, mana sikap yang benar, mana sikap yang salah, kita orang bertakwa akan pas. Makanya kalau kita jadi orang bertakwa, Pak majikan bakal sono terus, Pak. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena orang bertakwa ya sikapnya akan proporsional, sesuai, pas, tepat. Begitupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita bergaul dengan orang bertakwa, Bapak, kita senang punya tetangga orang bertakwa, itu senang, pastilah. Pasti sopwe teman. Bapak-bapak jadi orang takwa, pasti dikangenin sama tetangga-tetangga. Tapi kalau jadi jelema bara gajul, Pak, gejul kayak gini. Tuh lah pi omongan we, pi sebeleun we. Da sigana eueuhna teh sing lila eueuhna gitu. Tapi orang bertakwa Pak, tependak sapekan oke gak ketemu satu pekan aja, Masya Allah, kangennya, rindunya. Begitulah. Kenapa? Karena sikapnya luar bisa menilai mana hak mana batil. Itu keutamaan orang bertakwa. Kemudian